Tiba-tiba aja Rehan marah-marah sama aku cuma gara-gara telurnya Rehan aku ambil. Rencana telur-telur yang bermotif ular ini bakal aku goreng aja sebanyak mungkin. Karena katanya kalau mau mateng telur-telurnya ini harus digoreng dulu. Kalau udah digoreng waktunya aku angkat aja dan aku tiriskan dari minyaknya biar telurnya nggak glowing. Oke. Aku bakal pakai tisu dan biar nggak kepanasan aku bakal kasih sedikit es batu. Tuang secukupnya pewarna hijau dan juga air sampai penuh ya. Setelah itu tinggal kita rendam sampai airnya meleleh. Kalau udah, telur-telurnya aku tuang ke dalam saringan. Dan terus aku ambil sekian biji dan aku bakal pukul-pukul sampai dianya keluar. Jadi tolol, Pak. Pas semua kulit telur dan sisakan aja bagian dalamnya. Terus di sini aku bakal potong-potong dulu pakai pisau dari Stain Titanium Blade by Stain Cookware. Setelah tengahnya dipotong, aku bakal keluarin bijinya. Terus aku ambil bagian dagingnya aja. Neneknya aku mau sulap pakai corong merah ya. Katanya bakal keluarin handphone dan juga satu buah bahan yang aku butuhin. Tinggal aku sulap lagi jadi kotak-kotak kecil. Setelah itu aku bakal masukkan ke dalam piring. Soal sulap menyulap belum selesai. Waktunya aku bakal siapin dulu satu buah toge dan satu butir toge. Toge ini tinggal aku tutup aja pakai satu buah tisu dan tisunya tinggal aku raba-raba. Pas diraba ternyata dia keluar satu buah kertas. Aku jadinya kaget banget, tiba-tiba aja ada satu buah kertas yang bisa ngeluarin timun kayak gini yang kata harus aku pakai. Timun ini tinggal kita cuci, terus tinggal kita potong-potong bagian luarnya aja. Udah paling kesel banget kalau setiap potong-potong itu selalu nempel di pisaunya. Untung aja aku udah beralih ke Stain Titanium Blade by Stain Cookware. Kalian bisa lihat dia nggak nempel ke si bahannya. Selain timun, aku juga bakal potong-potong bahan yang satu ini. Ini aku masukin dulu ke dalam tisu magic, terus tinggal aku gulung-gulung aja. Buat bahan kolnya aku bakal iris tipis-tipis ya. Kalau ada yang salfok sama pisau yang aku pakai, ini aku pakai Stain Titanium Blade by Stain Cookware yang terbaru. Stain pisau titanium, bahan dasar titanium, anti karat, lebih kuat dan tahan lama daripada stainless steel lainnya. Udah gitu anti lengket, memotong lebih efisien dan praktis. Oke guys, sekarang aku bakal tuang 10 Macam tak betul je budak ni. 1478 butir gula pasir. Tinggal kita tutup aja ke dalam cetakan. Terus aku bakal masukin ke dalam kulkas dan aku hitung 1-3. Setelah dingin aku bakal keluarin dari kulkasnya. Terus tinggal aku masukin ke dalam panci supaya nggak kedinginan lagi. Tambahkan sedikit air, setelah itu tinggal aku rebus aja sampai gulanya larut. Nah, kalau udah larut kayak gini, ini tandanya gula udah siap buat kita pakai ya. Dan aku juga sebelumnya udah rebus cabai merah dan juga cabai rawit. Haluskan semua cabainya, setelah itu semua buah yang udah aku potong tinggal aku masukin aja. Seperti salak, nanas, bengkoang, timun, tauge, dan juga kol iris. Tuang cabai di atasnya, terus tinggal aku siram aja pakai air gula. Karena tempatnya kekecilan, alhasil ini bakal aku tuang aja ke
tempat yang lebih besar. Setelah semua bahannya dituang, aku bakal tambahkan sedikit cuka dan juga gula pasir kalau misalnya kurang manis. Dan ini dia rujak cuka yang aku bikin udah jadi. Setelah kepergian nenek, aku jadi kangen banget sama menu yang pernah dia bikin. Bikinannya itu sangat bersejarah di keluarga dan aku sampai nggak bisa lupa. Berhubung nenek zaman dulu tinggal sebatang kara, jadi dia pakein bahan-bahan yang sederhana. Untung aja di dalam kulkas aku masih punya 4 butir telur yang ternyata telur-telur ini tinggal dipakein susu aja. Terus tinggal dipisahin aja kuning telurnya dan kata nenek kuning telur ini jangan sampai pecah. Tuang susu dan putih telur ke dalam panci, kemudian diaduk-aduk pakai saringan kayak gini. Jangan sampai pakai centong ya. Kalau udah, kata nenek campurin lagi kuning telurnya dengan putih telurnya supaya mereka bisa bersilaturahmi dengan baik. Sambil disaring aja. Supaya tidak ada yang menggerinjil. Lanjut, tinggal kita campurkan aja semua bahannya. Tambahkan 3 tetes pewarna makanan sesuai dengan selera aja. Aku pakai warna biru. Kemudian tinggal aku masukin aja ke dalam plastik es. Tuang perlahan sampai beneran penuh. Kalau misalnya susah ngiket, sekalian aku mau kasih tips and trick gimana caranya ngiket biar nggak tumpah kemana-mana. Cukup pakai tali rapia kayak gini. Terus kalian bisa lihat tips and trick yang aku lakuin sekarang. Tinggal ditarik aja. Setelah plastik es terikat, aku bakal simpan di dalam piring. Terus aku tambahkan sedikit air dan aku bakal balik-balikin supaya mereka merata. Tutup dengan piring, kemudian aku balikin perlahan supaya dianya nggak tumpah-tumpah. Dan ternyata dia berubah jadi gula pasir. Sebanyak 70.431 miliar butir gula pasir. Yang dimasak aja hingga menjadi karamel kayak gini, kemudian diaduk-aduk dengan perlahan. Tambahkan 400 ml air yang sudah dididihkan sambil diaduk-aduk. Setelah itu tinggal kita dinginkan. Masih di dalam panci rebusan yang berbeda, aku bakal taruh loyang yang anti panas kayak gitu. Terus tinggal aku tuang margarin. Cairkan. Setelah itu aku bakal siapkan telur dan juga susu yang sebelumnya aku masukin ke dalam plastik es. Tinggal aku keluarin lagi. Di atasnya aku simpan saringan dan aku bakal tambahkan 130 gram tepung terigu protein sedang dan 130 gram tepung tapioka. Campurkan dengan 1 sendok teh baking powder dan juga setengah sendok teh baking soda. Aduk adonannya sampai menyatu seperti ini. Kemudian kita tuang air gula karamel yang sebelumnya udah aku bikin. Tuangnya sedikit demi sedikit ya sampai tahap ketiga. Lanjut yuk, kalau semua bahannya tercampur, aku juga bakal tuang lagi margarin yang udah aku lelehkan. Margarin ini aku pakai sebanyak 130 gram ya. Lanjut, tinggal kita olesi aja loyang dengan margarin. Buat cara olesnya, kalian boleh oles pakai tisu, pakai koas, atau juga pakai tangan. Kayak yang aku lagi lakuin sekarang. Taburkan loyang dengan tepung terigu hingga merata ke seluruh permukaannya. Setelah ini tinggal aku masukin aja adonan yang sebelumnya udah aku bikin. Terus kita tuang pelan-pelan aja ya. Panaskan oven, kemudian tinggal kita panggang aja kurang lebih selama 50 menit dalam suhu 200 derajat Celcius. Nah, buat suhunya itu bisa disesuaikan dengan oven kalian masing-masing di rumah ya. Nah, ini dia bolu sarang semut yang udah aku bikin. Teksturnya beneran super duper pas. Manisnya juga nggak lebay. Aku cuma pakai gula sebanyak 380 gram dan kalian boleh sesuaikan aja. Kalau yang suka manis bisa dilebihin. Selamat mencoba ya. Bingung mau masak apa? Yuk kita nonton DEBM aja. Oh.
Aku tiba-tiba aja dikasih budget 20.000 sama mamah mertua dan kata aku harus bisa masak enak hari ini. Akhirnya aku memutuskan buat siapkan timun ungu kayak gini, terus tinggal aku potong-potong aja jadi serong-serong. Biar rasanya kayak laut, alhasil aku masukin aja ke dalam air, terus tinggal aku tambahin aja garam supaya airnya asin. Kenapa air laut itu bisa asin? Karena aku juga nggak tahu kenapa air laut rasanya asin. Karena yang aku tahu, aku masih punya sisa jelly yang jadi kayak gini. Aku bakal olah aja. Terus jelly ini sebelumnya bakal aku cuci supaya jauh lebih bersih. Aku masukin jellynya ke dalam baskom yang berisi air. Terus tengahnya tinggal aku belek-belek. Dan aku bakal bentuk menjadi kotak-kotak. Ini supaya pas dicuci airnya beneran masuk sampai ke sela-sela jelly ya guys. Kalau udah dicuci waktunya tinggal aku angkat dan aku tiriskan dari airnya. Karena mama mertua nggak suka banget sama bentuknya, alhasil ini aku masukin ke dalam air rebusan. Terus tinggal aku rebus aja sampai semuanya meleleh. Ini jelly yang sudah meleleh dan mendidih. Waktunya tinggal aku masukin aja es batu yang sudah aku hancurin sebelumnya, tinggal aku tuang. Supaya teksturnya beneran mirip es serut, alhasil jelly ini tinggal aku kocok-kocok aja sampai dianya ngeset lagi dan menjadi hancur kayak gini. Kalau udah selesai, waktunya tinggal aku campurkan dengan 1 kaleng susu kental manis dan juga 1 kaleng susu evaporasi. Buat pemakaian susu, kalian boleh sesuaikan dengan selera ya. Sekarang aku bakal siapin dulu 1 buah tisu, dan tisu ini aku bakal sulap jadi 1 buah telur naga dan aku bakal ceplokin ke dalam mangkok. Ini naganya terlalu banyak makan bawang daun guys, jadi telurnya juga isinya bawang daun. Masukkan bumbu ke dalam cetakan bintang, terus tinggal aku osang-asing aja dan bumbunya bakal aku tambahin. Setelah setengah mateng, aku bakal tambahkan sedikit air. Udah gitu, tinggal aku bumbuin aja. Bumbunya aku pakai penyedap rasa, micin MSG dan juga sedikit gula pasir. Udah gitu, tinggal aku masukkan aja terong yang sebelumnya udah aku potong-potong. Aduk sampai merata. Setelah itu, tinggal aku masukin aja daun bawangnya. Ini sebagai pelengkap warna ya guys, biar warnanya itu nggak terlalu pucat. Yeay, jadi deh. Setelah itu, tinggal aku sajikan aja dan aku bakal siapin dulu 1 buah gelas kosong dan aku bakal masukin es serut jelly susunya ke dalam gelas. Dan menu 20.000 ini udah jadi guys. Ini waktunya tinggal aku sajikan aja buat mama mertua. Buat terongnya aku beli seharga 8.000, buat jelinya aku beli sebanyak 4.000, dan buat susunya aku beli seharga 8.000. Jadi totalnya 20.000 ya. Dan ini hasil masakan yang udah aku bikin, rasanya tuh beneran nikmat banget. Tiba-tiba aja di rumah aku punya daging yang mirip landak, terus bakal aku goreng-goreng aja kayak gini. Tapi ternyata ini tuh daging sapi yang dibentuk sama nenek aku, karena katanya semalam dia itu gabut banget. Akhirnya aku ambil, terus aku inisiatif buat goreng, dan ternyata dia berubah warna jadi mencoklat kayak gitu. Berhubung takut dimarahin nenek, jadi aku coba olah aja bahan yang satu ini jadi makanan kesukaan dia. Biar nggak kelihatan digoreng, jadi aku coba aja buat ilangin minyaknya dengan cara ditep-tep pakai tisu. Terus bola dagingnya aku bakal masukin ke dalam daun pisang. Aku bakal bungkus serapat mungkin. Sebelumnya aku udah didihin air, terus tinggal aku masukin aja ketiga buah bola pisang ini ke dalam air rebusannya.
selama 13-20 menit, jangan lupa ditutup supaya uapnya nggak kemana-mana. Kalau udah mateng, aku angkat dari airnya, terus aku pindahkan ke dalam mangkok dan aku bakal keluarkan dagingnya dari daun pisang. Aku bakal putar supaya dagingnya itu udah nggak ngebentuk bola lagi. Tinggal aku tambahin aja rempah-rempah seperti penyedap rasa, lada bubuk, dan juga merica. Masukkan ke dalam wadah, terus aku bakal sulap jadi salah satu bahan yang aku butuhin banget hari ini. Ini adalah daun bayam yang udah aku blender sampai halus, terus tinggal aku tuang aja ke dalam tepung kayak gitu dan aku bakal campurkan. Taburkan sedikit garam biar rasanya makin lengkap. Udah adonan ini bakal aku ulenin aja sampai kalis, terus aku tinggal pindahin aja karena tepungnya kebanyakan. Setelah kalis kayak gini, aku bakal diamkan kurang lebih selama 20-30 menit ya. Nah, sambil nunggu aku bakal siapin 2 buah rebung yang bakal aku iris-iris kulitnya supaya nggak kotor. Aku juga cuci terlebih dahulu. Potong-potong rebung sesuai dengan selera. Setelah itu tinggal kita cuci kembali. Aku bakal masukin ke dalam air yang udah aku siapin. Sisihkan rebung dari airnya. Setelah itu aku bakal siapkan juga beberapa rempah-rempah seperti pala, bawang putih, bawang merah, dan juga merica. Tinggal kita gires aja semuanya sampai beneran halus. Masak rempah-rempah ke dalam panci. Kalau udah agak wangi, aku bakal tambahkan lengkuas yang sudah digeprek dan juga jahe yang udah digeprek. Tambahkan 2 batang serai ya. Nah, sekarang buat rempah-rempah yang udah matang ini aku bakal tuang ke dalam air rebusan daging yang sebelumnya udah aku rebus. Kalau menu kuah-kuahan gak lengkap kalau nggak pakai sasa MSG. Masukkan sasa MSG secukupnya. Setelah itu aku bakal tuang juga rebung yang udah aku potong-potong. Didihkan kembali. Kalau udah aku bakal sisihkan. Terus aku bakal olah juga adonan hijau yang sebelumnya udah aku bikin. Bagi adonan menjadi beberapa bagian, terus aku bakal ambil sebagiannya dan aku bakal rollin spin. Gulung sampai setipis mungkin, jangan lupa ditaburin sama tepung tapioka biar nggak lengket ya. Lipat-lipat kayak gini, terus aku bagi 2 dan aku bakal potong-potong. Untuk ukurannya kalian boleh sesuaikan dengan selera. Nah, ini aku lagi bikin mie hijau ya guys, terus tinggal aku didihkan aja ke dalam air. Kalau udah, ini dia hasil mie hijau yang udah aku bikin. Mie-nya itu beneran kenyal banget, udah gitu rasanya enak. Dan biar makin lengkap, aku bakal siapin jeruk nipis dan juga daun seledri. Terus buat sotonya tinggal kita sajikan di atas mie hijaunya guys. Nah, di sini opsional, kalau kalian suka pedas kalian bisa tambahin sambal ya. Ini dia mie hijau dengan soto Bandung yang rasanya makin pol banget. Bingung mau masak apa? Yuk nonton DBM aja. Kemarin tiba-tiba aja didatengin orang bank keliling dan nagih utang sama aku. Aku kaget banget, padahal aku sebelumnya nggak pernah pinjam uang sama sekali. Tapi ternyata pas ditelusurin itu tetangga sebelah aku yang sering banget minjem uang pakai nama aku. Berhubung orangnya udah pindah rumah, jadi mau nggak mau aku coba jualan ini aja buat bayar dan lunasin hutang-hutangnya dia. Jualan ini sehari bisa habis sampai 150 mangkok dan ternyata laris manis. Aku sampai buka cabang di beberapa tempat, salah satunya di alam bawah sadar. Karena aku orang yang gak pelit, jadi aku bakal kasih tips gimana caranya jualan laris manis kayak aku. Pertama-tama yang bikin enak, kalian wajib bikin jelly melon kayak gini pakai susu supaya rasanya itu beneran creamy banget. Siapkan 1 buah panci dan ternyata di dalamnya ada 1 buah kertas yang berisikan tulisan kosong. Biar nggak kosong, aku bakal gulung-gulung lagi dan aku masukin ke dalam salah satu tempat yang ajaib banget. Terus pas dibuka, ternyata si kertas ini udah bertuliskan 1 buah alpukat besar. Alhasil aku bakal sulap aja di sebuah tangan dan ternyata alpukat
alpukatnya beneran keluar. Masukkan ke dalam air supaya jadi suci, terus tinggal aku gulung-gulung aja pakai alat yang canggih. Saring potongan buah alpukat, setelah itu aku bakal pisahkan ke dalam piring. Kalau udah, aku bakal siapkan satu buah tempat yang berbentuk bulat kayak gini, terus aku bakal kucurkan air mata sapi. Katanya putri duyung kalau nangis bisa keluar di udara, tapi mata sapi yang satu ini kalau nangis bisa keluarin bahan-bahan. Terus bahannya aku masukin ke dalam panci dan aku bimsalabi. Bahannya supaya tambah banyak. Cuci sampai bersih. Setelah itu tinggal kita tutup aja pakai tisu sulap. Kalau udah tinggal kita hitung 1 sampai 1000. Nah kalau hitungannya sudah beres, sekarang tinggal kita buka aja si tisunya. Ternyata si buah-buahannya itu udah kepotong dengan sendirinya guys. Pisahkan potongan buah ini dengan airnya. Setelah itu aku bakal siapkan juga satu buah angin ciwide yang udah aku bawa minggu lalu. Terus angin ini aku masukin ke dalam gayung dan aku kocok-kocok aja, terus aku siram ke atas pohon. Ternyata gak nyangka banget dalam 5 menit pohonnya bisa tumbuh buah durian yang super banyak banget. Langsung aku petik aja dan aku bakal cuci dulu supaya dia bersih banget. Aku masukin ke dalam air, terus gak lupa juga tinggal aku kocok-kocok sampai dianya berubah menjadi terbelah-belah. Siapkan satu buah semangka yang udah aku potong, terus tinggal aku belah menjadi 2 dan kulitnya tinggal aku kupas-kupas. Potong semangka menjadi beberapa bagian, kalau udah tinggal aku bentuk aja menjadi kotak-kotak kecil. Buat semua bahan yang udah kita siapin, tinggal kita masukin aja semuanya ke dalam satu tempat ya guys, supaya merekanya bersilaturahmi. Tuang SKM secukupnya aja, kalau dirasa kurang kalian bisa tambahin aja gula cair. Terus aku bakal tambahkan juga 4 bungkus susu UHT kayak gini, tinggal kita aduk-aduk deh. Potong kotak-kotak jelly melon yang udah kita bikin sebelumnya, terus tinggal kita campurkan ke si bahannya dengan cara kita tuang sedikit demi sedikit ke dalam mangkok. Dan aku bakal sajikan juga kuah sop buah yang udah aku bikin guys. Bingung mau masak apa? Yuk kita nonton DBM aja.